Kalau awal mulanya juga nggak ada ekspektasi sih buat jadi, owner sebuah brand. Mhm. Sebenarnya awalnya tuh bisnis cuman sekedar, biar menghasilkan uang untuk kuliah sebenarnya ya waktu itu. Tapi mungkin, eee Nah, kalau ngobrol soal peluang nih, tadi Mbak Diana sudah ngobrol sedikit soal harus pandai melihat peluang. Nah, gimana nih cara kita baca peluang bisnis di sekitar kita? Terus gimana cara nentuin kayaknya trennya baru ini deh, ngono. Oke deh coba yang ini atau gimana? Hai sahabat PMI, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Kali ini narasumber saya tuh dari jauh lagi, makanya kita harus melakukan podcastnya itu secara virtual. Tapi walaupun jauh, dijamin materinya tuh bisa diaplikasikan dan materinya dekat di hati. Wes. Oke. Kali ini teman ngobrol saya adalah seorang owner muda nih, seorang womanpreneur. Masih muda, usianya masih 23 tahun, ada Mbak Diana Suciati. Hai Mbak. halo Mbak, Hai, gimana kabarnya Mbak? Sehat? alhamdulillah baik. Mbak gimana? Alhamdulillah baik juga Mbak. Nah Mbak, ini kan ngobrol-ngobrol soal usia muda nih, masih 23 tahun. Kenapa sih Mbak kok memilih untuk menjadi owner sebuah brand? Itu awal mula ceritanya tuh gimana? Kalau awal mulanya juga nggak ada ekspektasi sih buat jadi, owner sebuah brand. Mhm. Sebenarnya awalnya tuh bisnis cuman sekedar, biar menghasilkan uang untuk kuliah sebenarnya ya waktu itu. Tapi mungkin, eee, berjalannya waktu ternyata penghasilannya itu ya lumayan akhirnya diterusin sampai sekarang sih. Jadi dulu tuh mulainya tahun 2015. Mhm. 2015 tuh kelas 2 SMA. Mhm. Terus itu awalnya sebelumnya itu belum, brand fashion ya, Mhm. lebih ke aksesori. Oke. Dulu tuh Garskin, Mhm. Mhm. Oh, itu iya buat handphone ya? aksesoris. Iya bener, Oke, oke, Garskin. oke. Nah, dimulai dari situ, kebetulan mungkin emang lagi hokinya ya bisa ngedapetin Mhm. langsung supplier tangan pertamanya itu percetakannya di Jogja. Mhm. Nah, dari situ karena aku langsung ke percetakannya kan dapet harga yang murah banget dan aku Oke. bisa jual di Tegal Mhm. dengan aku juga nggak ambil untung yang kayak di Tegal mungkin rata-rata harga di angka 15.000, 20.000, sedangkan aku tuh jual paling 4.500, 5.000, mentok-mentok maksimal tuh Oke. 7.000 sesuai ukurannya. Mhm. Nah, sebenarnya aku ambil harga segitu aja aku udah dapet, profit 2 kali lipatnya. Wow, Kan oke. dari sananya tuh cuman 2.000, Mhm. 2.500, Mhm. 3.000 tergantung size-nya Sampai juga. sampai Tegal dijual itu berarti sudah plus ongkirnya ya? Sudah, heeh. Oke. Terus? Harga segitu tuh di Tegal ini ya, apa ya namanya, banyak orang akhirnya ngambil apa ya namanya, ikut ngejualin. Jadi di Oh, Tegal jadi aku reseller sebenarnya gitu. supplier, heeh, Mhm. banyak jadi reseller-nya. Mhm. Akhirnya sampai tapi tuh cuman bertahan sekitar 1 tahun, Hmm. 2016. Oke. Kebetulan itu percetakannya bangkrut ya, collapse. Mhm. Akhirnya, aku survive di situ coba jualan apa, karena aku juga nggak pengen yang kayak masih pengen linear ya, sejalan dengan aksesoris. Mhm. Akhirnya akhirnya waktu itu nemuin supplier, eee, apa itu, powerbank, tongsis, Oh, peace eye, oke. pokoknya Mhm. aksesoris HP. Nah, kebetulan di situ tuh Tokopedia, terus Carousel, Shopee belum ada sih tahun itu, Tokopedia. Mhm. Kebetulan aku tuh kan udah main Tokopedia ya di tahun segitu. Nah, Tokopedia di situ tuh kayak emang harganya murah-murah banget. Banyak orang kayak ngambil di situ tuh langsung dijualin lagi gitu. Nah, Mhm. di Tegal itu kebanyakan ngejualin aksesorisnya gitu tuh ambil untungnya ya 100% itu. Sedangkan aku Mhm. tuh misalkan powerbank dari sana 100.000, aku paling jual 120. Jadi kan di situ banyak, apa ya, mmm, kesempatan buat para reseller aku Garskin dulu buat dijualin Mhm. lagi. Kalau misalkan aku Oke. ngejual harganya sama kayak di Tegal kan, kasihan tuh para resellerku tuh Iya. gimana, Mhm. dia ya akhirnya aku kasihlah kesempatan itu. Nah, Mhm. kesempatan itu buat aku dan itu juga bisa kasih kesempatan buat para resellerku yang dulu. Mhm. Nah, akhirnya Oke. berjalan, tapi, waktu itu tuh harganya udah itu bertahan aku kayak gitu sekitar, 8 bulan, 6 bulanan lah, Mhm. 8 bulanan. Udah mulai harganya udah ancur-ancuran di Tegal. Jadi Iya. kayak
kayaknya aku nggak bisa deh kalau bertahan di sini kayak gitu. Terus kayaknya ini bisnis ini juga nggak sustainable buat kedepannya. Akhirnya aku pengen jualan yang mana itu pakai brand aku sendiri. Kalau misalkan power bank kayak tadi kan apa ya namanya, kita tuh selalu apa ya, diombang-ambing, kita nggak punya identitas sendiri, kita nggak punya market sendiri, gitu susah. Harus ngikutin suppliernya lagi gitu loh. Kalau emang suppliernya bisa ngangkat nilai barang itu sendiri, kitanya ikut keangkat. Tapi kalau misalkan si suppliernya itu turun, ya kita pasti ikutan turun gitu. Jadi aku pengen kalau brand aku sendiri itu kan di mana semuanya itu ya diatur sama kita sendiri gitu loh. Akhirnya mulailah aku tahun 2018 itu ngeberaniin bikin brand namanya PG Official itu. Yang dulunya tuh singkatannya dari Post Grosir Acer. Dulunya kan aku Post Grosir Acer karena buat orang-orang yang pada grosir di aku di situ. Karena kalau misalkan aku meneruskan di bidang aksesoris agak lumayan sulit ya, misalkan kayak ketemu supplier, maksudnya ketemu pembuatnya langsung gitu loh. Sedangkan kalau pakaian kan aku bisa survive kayak nyari konveksi yang sekiranya masih bisa aku jangkau gitu. Ya nyari konveksi, terus aku mulai cari supplier di Jakarta, Bandung kayak gitu. Awal-awal 2018, 2019 tuh emang aku belum ngeberaniin buat terjun langsung ke ini ya, outsource kayak konveksi gitu-gitu. Masih bener-bener 100% ambil di supplier aku. Nah, supplier itu biasanya tuh ada di Jakarta, Bandung kayak gitu. Nah, 2019 itu aku mulai terjun ke konveksi. Jadi kayak alhamdulillah sih sekarang udah bekerja sama beberapa konveksi untuk menghasilkan brand aku itu. Oke, luar biasa. Dari 2015 awalnya jual aksesoris handphone ya. Sampai sekarang dari 2018 sudah mulai punya brand sendiri. Luar biasa. Nah, ini kan kalau di usia kayak Mbak Diana nih kan biasanya anak muda tuh pengennya tuh yang pakai seragam, pengennya kerja kantoran, ya kan? Tapi kenapa nih kok Mbak Diana malah buka usaha nih? Ya sebenarnya kalau ditanya kayak gitu ya Mbak, untuk saat ini ya sebenarnya masih ada sih rasa pengen berseragam kayak gitu kan. Cuman melihat sebelumnya aku pernah magang di instansi BPJS, dan itu tuh kita tuh pada saat aku magang itu cuma dikasih satu divisi gitu loh. Dan terus aku mikirin kayak, oh berarti kalau aku kerja divisinya ini berarti aku di sini terus gitu ya. Dan kayak menurut aku agak kurang ini sih, challenging ya. Kalau orang yang wirausaha itu kan dia akhirnya tahu semua divisi, ya dia akhirnya terjun ke divisi marketing, dia akhirnya terjun ke finansialnya, dia akhirnya terjun ke HR-nya gitu-gitu sih. Terus juga kenapa aku pengen di wirausaha ini tuh, ya alhamdulillahnya bisa membuka lowongan pekerjaan ya untuk beberapa orang gitu loh. Terus untuk income itu berdasarkan kerja keras kita. Nah, kalau misalkan kita bekerja di sebuah instansi kan pendapatannya bisa dibilang ya stuck ya. Jangan kalau entrepreneur itu income-nya itu berdasarkan hasil kerja keras. Kalau misalkan pada saat bulan itu kita kerjanya itu meningkat, ya insya Allah income-nya naik sih. Tapi kalau misalkan pendapatannya turun, pasti maksudnya kerja kerasnya turun, pasti income-nya juga turun. Kalau kita jadi wirausaha, dengan kata lain kita tuh harus siap dengan surprise di bulan depan. Income kita bulan depan berapa ya kayak gitu. Harus siap mental di situ. Ya benar. Sebenarnya enggak sih, lebih ke kalau aku sih nggak jarang surprise gitu. Kalau aku lebih ke ya namanya lihat diri sendiri lah. Kalau misalkan misalnya bulan kemarin aku agak loyo, jadi ya aku nggak berharap lebih. Kalau misalkan income-nya itu bisa naik gitu loh. Tapi kalau misalnya dikasih lagi ya mungkin emang rezekinya gitu loh. Aku sih merasanya income aku berdasarkan hasil kerja keras aku ya. Terus kenapa aku milih jadi wirausaha juga tuh kayak waktu sama tempat kerja itu lebih fleksibel ya. Iya, betul. Walaupun maksudnya kerja di mana aja, tapi sebenarnya kalau waktu tuh
fleksibel malah kalau, Malah 24 jam nggak usah kayaknya ya? 24/7 dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Terus Oke. apa ya, mhm. Terus sebenarnya, entrepreneur juga bukan sebuah apa ya, bukan sebuah profesi gitu sih. Intinya tuh kayak mindset, kalau menurut aku ya entrepreneur tuh kayak mindset kalau kita tuh ya, tanggung jawab semuanya tuh di kita gitu. Jadi Mhm. kita harus punya mindset kerja keras, disiplin, inovatif, kreatif, terus tanggung jawab banget lah atas aktivitas bisnis kita gitu. Mhm mhm. Apalagi kalau sudah punya relasi, punya karyawan kayak gitu, pasti rasa tanggung jawabnya Iya, juga lebih ya? lebih Oke, banget, luar Mbak. biasa. Yang Nah resiko itu ada di diri kita, kita nanggung kayak hajat hidup orang gitu. nasib hidup orang gimana nih? Iya. Oke, tapi waktu pandemi sempat sempat kayak gitu nggak, Mbak? Sempat putar otak, "Aduh gimana nih nasib orang lain nih," gitu, yang kerja sama aku gitu nggak? Iya iya ya, sempet kayak gitu juga, cuman Mhm, ya kita lihat sih, dari segala apa ya namanya, hambatan tuh pasti ada sebuah peluang gitu. mhm, Makanya kalau misalkan, eee, mentalnya sih emang harus siap, terus kayak harus mau terus belajar gitu. Setiap mhm, ada hambatan, jangan pernah dianggap itu sebagai apa ya, suatu apa ya, yang kayak susah dilewatin, tapi kayak mhm, pasti ada peluangnya gitu. Nah, makanya mhm. dari adanya pandemi itu Eee, mau nggak mau kita harus berubah eranya ke digital gitu, harus Oke transisi. oke. Nah, kalau ngobrol soal peluang nih, tadi Mbak Diana sudah ngobrol sedikit soal harus pandai melihat peluang. Nah, gimana nih cara kita baca peluang bisnis di sekitar kita? Terus gimana cara nentuin, kayaknya trennya baru ini deh, ngono. Oke deh coba yang ini atau gimana? Kalau aku dari sudut pandang aku sendiri ya, Mbak, Mhm. kalau aku sih biasanya, nemunya itu nemu peluang tuh dari masalah atau kebutuhan seseorang yang pengen diselesain gitu loh. Mmm, Misalkan kayak, di sekitar aku, ada yang kayak ngeluh, kayak di daerah sini makanannya enak, murah, terus kayak beda dari yang lain apa ya, kayak gitu kan. Terus Terus cari tempat ngopi yang sekiranya di sini, nggak ada yang suasananya kayak di gini-gini, belum ada ya. mhm, Terus, contohnya kemarin aku ke Bandung itu juga, aku tuh lihat Jalan Gempol, yang mana itu kayak dia perumahan biasa, tapi bener-bener full rame, banyak orang jualan makanan. Itu kayak mereka tuh rumah dibikin, tadinya satunya satu makanan gitu, terus jadi rame, jadi kayak itu tuh terkenal kayak jalan orang jualan makanan, makanannya tuh unik-unik gitu loh. Nah, setelah oke. dari situ aku kayak, aku pengen di Tegal tuh ada kayak gini gitu loh. Mhm, Sebenarnya itu bener-bener peluang banget, soalnya Jalan Gempol itu udah yang, eee, orang kalau mau sarapan pasti yang dicari tuh Jalan Gempol itu, yang di oke, Bandung itu. mhm. Mhm. Terus Udah misalkan mhm. kalau ya Lanjut lanjut, Mbak. mau terus bisa juga dari masalah pribadi jadiin Mmm. peluang bisnis juga bisa. Misalkan, kayak berat badanku kan over ya Oh nggak over sih sama maksudnya dong sama dong. Oke. iya, tebal gitu loh. Oke. Nah, dari masalah itu kan kita, pengen kan, menurunin berat badan, terus akhirnya kan Mhm, kita mau nggak mau belajar pola hidup sehat, terus mhm, pola makan sehat, kita akhirnya cari tahu, resep-resep makanan sehat. Nah, terus dari resep-resep itu kan sebenarnya bisa dijadiin peluang dengan kayak akhirnya karena kita udah, apa ya namanya, ilmu tentang resep-resep makanan sehat itu udah banyak banget. Gimana ya kalau misalkan bikin catering makanan sehat, kayaknya kan kalau di area Tegal tuh kan jarang, itu sebenarnya juga bisa dari masalah pribadi dibikin mhm. peluang bisnis gitu. Terus bisa juga Oke. bikin kayak platform digital mengenai, tips-tips kayak gitu, cuman kan balik lagi, sebelumnya ya diri kita harus berhasil Iya, dulu. betul betul betul. Orang tuh bisa keras. Oke, biar kita bisa kasih buktinya juga ya. Heeh, bener. Oke, keren keren. Berarti selama ini membaca peluangnya itu justru dari pengalaman pribadi dan lingkungan sekitar ya? Iya, bener. Terus Mhm, juga, apa ya namanya, kebetulan kemarin juga aku, punya teman, apa ya namanya, dia tuh punya pohon mangga mhm, pohon mangga, pohon pohon apa itu, pisang. Nah, pisangnya mhm. itu kan emang diolah. Nah, daunnya itu seringnya tuh dibuang gitu Dibuang, aja. Terus aku mhm, kayak, "Emang ini nggak dijual di pasar itu?" Iya, katanya sekalinya dijual tuh harganya katanya ini banget, turun. Terus, "Ya nggak apa-apa daripada dibuang kan." Ya sebenarnya mhm, dijual juga, cuman katanya dia tuh pengen gimana caranya biar ini lebih ini loh, lebih apa ya,
Lebih bermanfaat gitu ya? Lebih cuan mungkin Oh, ya. lebih cuan, oke. Terus akhirnya di situ aku apa ya nah di situ aku tuh kayak ngeliat coba diekspor, soalnya ekspor ke luar negeri. Nah kebetulan kan aku juga lagi belajar kan dunia ekspor tuh gimana. Terus kan kalau ekspor itu enaknya itu kan ada website, kita bisa tahu apa sih yang lagi dibutuhin di luar negeri itu loh. Nah kebetulan tuh daun pisang itu juga masuk salah satunya kayak gitu. Itu kan jadi dari hal-hal kayak gitu bisa dijadiin peluang usaha juga. Padahal daun pisang kalau di sini dijual tuh harganya murah banget ya. Tapi Mm-mm. ternyata di luar negeri sudah bisa jadi cuan yang lebih. Dibutuhkan banget di sana, soal Iya. terbatas mungkin ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, Mbak, itu kan tadi Mbak Diana memulai awal karirnya itu 2015 ya. Mm-mm. Oke. Nah, ketika memulai usaha itu, apa sih yang apa yang harus kita butuhkan ketika kita memulai usaha itu sendiri? Kalau dari pengalaman Mbak Diana gimana? Kalau menurut aku sih niat sama keyakinan dulu Mbak. Apa ya maksudnya? Kadang kan orang ada ide, ada peluang, tapi niatnya nih belum ada Iya, nih. betul. Ya, aku juga refleksi sama diri aku sendiri, kok aku kadang juga melihat banyak peluang, tapi kok nggak belum niat gitu. Mungkin karena aku juga masih pengen nge-grow up ini bisnisku ini ya. Cuman kalau ngeliat peluang yang lain tuh, kenapa ya belum ada keniatan gitu. Dan itu Belum ada emang greget ya. manusia. Heeh, bener. Oke. Terus ini sih, apa ya, saat kita mau awal buka bisnis tuh sesuaiin sama bisnis itu sama passion kita tuh harus satu jalan gitu loh. Soalnya kalau misalnya nggak sesuai passion tuh biasanya rasanya berat banget gitu. Iya. Kayak aku sendiri sih, aku merasanya gini, kalau fashion ya, karena kebetulan aku juga suka fashion ya dari dulu. Nah, kalau misalkan aku mikir, aku buka bisnis di bidang jasa kayak gitu, jasa, service. Sedangkan aku tuh kayaknya gimana ya, aku sih merasanya buat melayani kayak act of service ke orang tuh kayaknya masih Masih kurang gitu loh. kurang. Jadi kan Oke. jadi aku merasa itu kan bukan kayak ngerasa bukan passion aku, jadi kayaknya kalau aku membuka bisnis di bidang itu kayaknya berat banget gitu. Aku Oke. lebih ke produk kalau bikin bisnis. Akhirnya memilihnya yang sesuai dengan passion kita ya. Ya, benar. Oke. Yang penting jangan FOMO. Kadang kan kita tuh kalau Ya. misalnya lihat orang ya kanan kok bisa sukses ya bikin bisnis kayak gitu, akhirnya Betul. pengennya itu bukan karena passion tapi karena FOMO. Iya, Itu betul. situ nantinya berat banget. Iya, endingnya malah nggak bisa Terus survive di situ ya karena dia udah ngerasa bosen ya, duluan. benar. Oke, keren banget. Tapi waktu memulai itu Terus pernah ada rasa takut nggak sih? kalau aku sih alhamdulillah yang bisnis ini sih aku belum ada sih, maksudnya belum nemuin rasa takut gitu ya. Cuman kalau aku ini sih ke apa ya, ke bisnis baru ya, itu aku ngerasain ada rasa takut. Sebenarnya rasa takut itu karena pengetahuan yang belum lengkap gitu loh Mbak. Oke. Apa ya, nah misal aku mau bikin bisnis jasa atau bikin bisnis makanan, aku ada rasa takut di situ karena ya aku belum belajar banget tentang F&B, terus strategi-strateginya kalau buka bisnis makanan coffee shop itu gimana. Jadi kalaupun aku mau terjun di situ ya aku pastinya takut. Sebenarnya ketakutan tuh karena itu, karena belum belajar. Nah mau nggak mau, makanya kita tuh sebelum memulai bisnis tuh benar-benar belajar sih. Teori tuh dibutuhkan banget ya. Sekarang ya aku merasanya sih sekarang kayak teori. Dulu mah aku orangnya langsung praktek-praktek. Tapi kalau misalkan kita pengen sustainable, berlangsung lama, emang kita juga perlu teori. Jadi teori ya sama praktek itu sama-sama dibutuhkan. Oke, berarti kalau dulu tuh langsung gas-gas aja modal nekat gitu ya? Ya, aku modernnya kan langsung praktek aja gitu. Oke, kalau sekarang harus dipikirkan dulu gimana. Karena namanya apa ya? Emang sih kalau bisnis tanpa teori itu biasanya gimana ya? Bisa berjalan, cuman nggak sustainable, nggak berlangsung lama. Kayak bentar-bentaran doang. Nah, maka dari itu benar-benar strateginya, roadmap-nya itu yang dibutuhkan dari belajar itu teori-teorinya. Jadi kalau misalkan ada rasa takut ya mau nggak mau kita harus hadapi dengan belajar.
Oke, berarti cara mengatasi rasa takutnya adalah belajar menguasai apa yang mau Mhm, kita jalani dulu. iya betul, iya, heeh. Oke, keren banget nih, Mbak. Nah, kalau saat ini Mbak Diana baru menjalankan bisnis apa aja nih selain di fashion? Oh iya, aku sih beneran kebetulan, fokusnya bener-bener di fashion, cuman emang aku Hmm. tuh nambahin beberapa, apa ya namanya, staff-staff baru, misalkan kayak dulunya aku cuman produksi baju, kerudung, sekarang aku udah maksudnya nambahin tas, produksi sendiri, nambahin sepatu sandal, produksi sendiri. Terus ini Mhm. juga yang lagi aku on proses itu homeware. Oh, homeware. Oke, Homeware, oke. heeh. Dan semua materi itu Mbak Diana pelajarinya apakah belajar dari buku atau learning by doing atau dari pengalaman orang lain? Gimana, Mbak? Kalau, apa ya namanya, kalau aku tuh, tiap harinya ya, Mhm. hampir tiap hari tuh aku mau terus belajar dari kisah orang-orang sukses, Hmm. bisa lewat YouTube, bisa lewat podcast, lewat video TikTok yang entrepreneur gitu, atau bisa juga mentoring sama yang udah expert gitu. Menurut aku sih nonton ya sebanyak-banyaknya dari Hmm. kisah-kisah orang sukses kayak gitu, apa ya, meskipun bisa sih sebenarnya belajar learning by doing, tapi Mhm. dengan kita belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman itu kayak lebih, apa ya, lebih banyak lebih bisa kita praktekkan nanti Hmm. pengalaman-pengalaman dari mereka. Mhm, Terus mhm. kita bisa dapat juga insight yang menarik dari perspektif yang berbeda. Ini tuh Mhm. bisa, apa ya namanya, bikin aku catch up sama perkembangan tren yang ada gitu loh, Mbak. Oke, berarti never stop learning ya kuncinya kalau mau buka bisnis. Bener-bener belajar terus. Oke, luar biasa. Nah, pertama kali nih waktu tahun 2015 kalau kita ngobrol soal bisnis pasti ada yang namanya modal, ya kan? Pertama kali Iya ya. memulai bisnis modalnya berapa, Mbak? Aku memulai bisnis tuh bener-bener 200.000, apa Dua ya ratus namanya, ribu. karena kan aku wah, Hmm. itu pun pinjem pinjem di orang tua aku. Oke. Iya, karena kan aku juga sistemnya ini ya, apa ya namanya, reseller gitu kan. Mhm. Terus dulu tuh nggak mau, ya namanya anak kecil, anak SMA, uang segitu kan belum ada. Terus kalau misalkan ada yang mau order tuh, karena Garsin tuh kan sistemnya custom. Ya. Foto kadang orang pesen pakai foto sendiri kayak gitu kan. Mhm. Aku nggak pengen kalau mereka udah pesen terus mereka hilang gitu aja. Kan susah Hmm. ngejualnya, tipe Mhm. HP-nya, gambarnya kayak gitu. Akhirnya aku mintain DP buat kayak jaminan Oh, aja gitu oke. loh. Mhm. Nah, alhamdulillah dari DP itu bisa dijadiin modal waktu itu. Oke, oke, luar biasa. Dan sekarang tahun 2022 omsetnya sudah berapa? Omsetnya alhamdulillah Berapa masih digit gitu aja deh, berapa digit? Omsetnya per bulan ya. Mhm. Ya 2 digit 3 ada? digit sih. 3 digit. Luar biasa. Keren, 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 keren. Di usia 23 tahun bayangin sudah punya omset 3 digit, luar biasa. Keren, keren, keren. Nah, ini yang aku mau tanyakan nih, Mbak. Apa sih karakter atau mungkin keterampilan-keterampilan tertentu yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha tuh apa sih? Eh, Karakternya menurut aku ya, Mhm. satu itu mau terus belajar, mau Mhm. terus belajar. Soalnya bener-bener aku sih merasa, apalagi adanya era digital ini ya, Mhm. yang tadinya aku nggak terlalu melek, ya dari dulu sih emang sebenarnya udah mulai online sih aku dari awal merintis itu, tapi kan dulu online-nya cuma sekedar Facebook, Iya. BBM, Mhm. WhatsApp. Sekarang kan Iya. digital udah yang apalagi orang tuh, apa ya, 53% sekarang tuh orang ngabisin waktu free time-nya tuh bener-bener online. Iya, betul. Jadi itu sih yang akhirnya ngebuka peluang aku buat terjun di online Mhm. yang mana
akhirnya kita harus konsisten bener-bener dari pembuatan konten, terus mau belajar apa sih konten yang bisa naik kayak gitu-gitu sih. Terus ya itu konsisten tiap hari konten. Sebenarnya kan agak males sih sebenarnya, tapi ya mau nggak mau ya. Oke, Terus demi ya. ya, terus positif sama mau nerima kritik sih. Kadang kan malah menurut aku tuh kadang makasih banget sama orang yang udah ngeritik, kadang ngeritik usaha aku, ngeritik diri aku, yang akhirnya kan mau aku menggali biar oke deh diperbaiki lagi gitu. Kalau nggak ada mereka, aku nggak bisa sih buat terus memperbaiki usaha aku ini. Terus kreatif dan inovatif yaitu yang ngikutin itu yang aku bilang itu tren. Misalkan ada tren apa, bener-bener kita harus join the trend, pokoknya ngikutin tren gitu loh. Jangan pernah. Nah itu tren itu kan kayak aku merasa tren itu kan hampir setiap hari berubah gitu Iya, kan. betul, cepet banget. Cepet banget itu. Kayak aku merasa malah tuh kayak nggak bisa tidurnya tuh gara-gara mau bikin besok bikin apa ya? Kita bikin tren ini terus konsepnya gimana ya kayak gitu-gitu. Itu yang kadang kayak udah harusnya aku belajar. Terus misalkan mau bikin tren ini kita juga harus apa ya namanya, belajar menguasai itunya apa ya, skripnya gitu sih. Betul, Sekarang aku malah harus terjun dunia skrip juga, akhirnya aku belajar copywriting, akhirnya aku belajar. Akhirnya merambat ke semua lini ya. Ke semua divisi kayaknya harus bisa nih. Iya, benar-benar. Oke, terus harus punya tujuan ya. Jadi keset gitu loh, goals-nya di bulan ini apa nih, terus goals-nya di minggu ini apa, kayak gitu. Kalau misalkan aku pernah sih kayak benar-benar nggak ngeset kayak bulanan, aku merasa kayak ini banget, akhirnya kurang termotivasi dan akhirnya kayak income-nya turun sih. Jadi emang seorang entrepreneur kalau mau mulai entrepreneur harus punya set goal yang jelas. Kalau perlu ditulis ya, di kamar harus ditulis. Daily planner juga harus ada, misalkan besok mau ngapain, terus mau apa ya, weekly, minggu ini apa nih, gitu-gitu. Oke, berarti disiplin juga diperlukan di situ. Iya. Oke, luar biasa. Tapi pernah ngerasa gengsi nggak sih Mbak, kayak teman-teman yang lain kayaknya bisa punya free time banyak buat ngumpul, kok aku malah berkutik di bisnis mulu nih, mikirin besok bikin apa lagi. Pernah nggak kayak gitu? Enggak gengsi, aku malah seneng sih soalnya hidupnya kayak sibuk ya, produktif, cuman kadang agak sakit hati, bukan sakit hati, kemakan hati kalau misalkan diomongin sibuk banget sih gitu-gitu. Kayak terus kan diomongin kayak kamu kalau kayak gitu terus gak punya pacar, kamu kayak waduh. Tapi sekarang punya pacar nggak? Belum sih. Oke, terus akhirnya ngadepinnya gimana tuh dari teman-teman yang kayak gitu loh? Ya cuma bilang ya udah doain ya biar langsung ketemu calon nih. Amin. Oke, tapi apa sih kata-kata dari orang lain yang mungkin cukup sakit hati tapi akhirnya itu bisa jadi semangat buat Mbak Diana? Dulu sih waktu jadi tuh PGS, sayangnya ini aku bisa memaparkan sebuah presentasi foto ya. Jadi itu dulu PGS itu kan tempatnya bener-bener di gang kecil rumahku. Rumahku tuh di gang yang cuma bisa dimasukin 2 motor kayak gitu loh rumahku. Terus apa ya namanya, terus dengan keadaan yang apa ya namanya, genteng tuh belum apa ya yang pakai plastik itu masih suka bocor gitu-gitu. Nah itu sih kayak misalkan ada salah satu temanku beli di aku, terus nanti dia tuh dapat kayak judging gitu dari temennya dia lagi yang kayak kok belinya di situ sih kayak gitu sih. Terus kayak kan otomatis aku pasti telingaku dengar kan omongan-omongannya gitu kayak kenapa sih kalau beli di aku emang barangku sejelek itu ya gitu. Terus apa ya dulu kan apa ya aku kan ibaratnya kayak jadi supplier, di mindsetnya mereka tuh aku ya seorang supplier yang mana kalau produksi baju kan banyak gitu kan. Terus
kayak mereka tuh ada yang ngomong kalau beli di PG itu pasti setegal kembaran Oh, gitu. semua. Berarti Terus kayak baju 1000 umat gitu ya? iya, aku agak-agak kayak, ya enggak lah orang aku produksi banyak kan pasarannya bukan cuma Tegal, Mhm. se-Indonesia. Iya, betul betul. Kayak, ya makanya akhirnya dari omongan-omongan itu kayak aku pengen apa ya, lebih pengen nge-grow up lagi brand-ku biar image-nya itu lebih eee, Lebih baik lebih lagi baik di lah di mata masyarakat. mereka. Oke, luar biasa sekali. Dan sekarang Mbak Diana sudah membuktikan ya bahwa nih aku sekarang sudah seperti ini berkat omongan kalian. Iya, makasih ya kalian. Makasih ya kalian. Oke, nah kalau kita ngobrol soal dunia apa ya namanya bisnis, ini kan perkembangan apa ya transaksi digital ya nyebutnya ya kita ya, kayak e-commerce ya gitu. Nah, apakah Iya, manajemen di e-commerce ini harus dikuasai sama seorang entrepreneur saat ini ya? kalau saat ini ya menurut Mhm, aku iya wajib banget soalnya, sekarang tuh semuanya tuh udah berubah ya. mhm. Semenjak pandemi aja kayak, perilaku konsumen yang dulunya orang beli ke toko, mereka sekarang lebih nyaman langsung buka e-commerce, beli di Betul situ. betul. Aku sambil Kayak berkaca sama diri sendiri nih, kayaknya aku juga seringnya e-commerce deh gitu. heeh, sama. Iya kan? Terus, sekedar beli sayuran aja kadang ibu-ibu, Betul. udah langsung buka sayur box gitu. Makan aja langsung sekarang kan, apa ya, orang mager makan pasti bukanya Shopee Food, GoFood Mhm, kan ya, bener-bener mhm. sekarang zaman digital banget. Terus apalagi ini sih, aku juga ini masih, apa ya, belajar bisnis juga kan. Terus aku sering dengar-dengar perkembangan isu yang banyak, penelitian tuh udah bilang katanya di tahun 2023 itu 52% orang tuh menghabiskan itu free time-nya buat online. Jadi Wow. dia lebih suka scroll media, Mhm, sosial media mhm. dan sisanya 48% tuh buat offline. Terus kayak saat ini aja TikTok itu kayak platform digital yang paling tinggi kan. Iya. Banyak orang menghabiskan waktunya di TikTok buat lihat Betul konten-konten betul. lucu. Nah, karena adanya hal kayak gitu tuh, ya kita mau nggak mau, apa ya namanya, ngikutin dan pasti ada peluangnya gitu loh. Nah, Mhm. alhamdulillahnya itu TikTok, ada program ini TikTok Shop yang Iya mana iya. Mhm. bisa buat penjual buat ngejual produknya di situ, Mhm. melalui konten-konten media soft selling, terus Mhm. reaction trend, terus juga apa ya namanya, alhamdulillahnya lagi juga TikTok tuh, bikin program namanya afiliator. Mhm. Jadi antara penjual dan seleb TikTok itu sama-sama diuntungkan. Si seleb Mmm. TikTok itu misalkan, kita kirimin produknya, kayak kirimin sampelnya, nanti si seleb TikToknya itu kan kayak bikin konten Mmm. jalan-jalan, Mhm terus mhm. konten, apa ya namanya, get ready, misalnya dia Mhm pakai mhm. pakaiannya, pakai Mhm. hijab gitu-gitu, nanti kan ada keranjang kuning tuh. Nah, itu tuh, buat munculin produk si penjualnya dan saat ada pembelian melalui keranjang kuning si seleb TikTok itu, seleb TikTok akan mendapatkan komisi sebesar ya 10-15% sesuai Mhm. perjanjian antara penjual dan si seleb TikTok itu. Jadi Mhm. kayak, bener-bener, apa ya, peluang banget sih Iya, ini, oke. Berarti ini bantu wajib banget. banget ya dikuasai oleh para pengusaha ya? Heeh, Sosial media ini. Oke, luar biasa. Mbak, ini agenda terdekatnya apa nih? kalau aku sendiri sih, masih pengen terus ini Mbak, masih pengen terus ningkatin PGE ya, cuman, Mhm. lagi pengen aku, fokusin satu-satu, maksudnya pisahin satu-satu. Misalkan PG official tuh emang khusus buat baju, nanti ada, eee PG homeware itu emang Instagram sendiri khusus buat, eee, Homeware. apa ya, buat homeware, terus nanti Mhm ada PG mhm. shoes. Jadi apa ya, per Instagram-nya itu fokus satu-satu dan udah ada ininya, timnya sendiri-sendiri gitu. Jadi lebih Mhm. enak, lebih fokus gitu. Kalau Oke. dulu kan kalau kemarin kan masih dicampur-campur, ini sebenarnya juga masih campur-campur, nah tapi ini lagi transisi biar, timnya itu udah mulai mau satu-satu gitu. Mhm, luar biasa, berarti lebih ditata lagi ya. Mhm. Oke, Mbak Diana, luar biasa ini karena kita diburu durasi ya.
Sebenarnya masih Iya, pengen Mbak. ngobrol panjang nih, karena luar biasa banget ilmu-ilmu yang disampaikan, apalagi Mbak Diana masih muda, bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, terutama saya sih. Saya juga tiba-tiba terinspirasi nih. Oke, Alhamdulillah. gitu dulu Mbak Diana, sampai jumpa di podcast PMI Solo selanjutnya. Dadah. Ya. Assalamualaikum.